Vibes-nya itu luar biasa. Dan itu sinar matahari sedikit masuk tuh. Sinar matahari yang sedikit masuk. Terus, apa ini? Ada bus gede ternyata, Sanum Trans. Nah, ini rumah makan Indorasa. Rumah makan Indorasa ada AM Trans tuh. Ada AM Trans, ada Handoyo. Oh, Handoyo. Ternyata Handoyo buka servis makan di sini nih. Di Indorasa. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto. Ya, rekan-rekan, ini pagi sekali ya. Pagi sekali. Itu sang fajar mulai naik. Wih, sang fajar kayak matahari. Ya, saat ini saya berada di dekat jembatan Cilutung, rekan-rekan, yang berada di perbatasan antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Sumedang. Ya, ini dalam suasana arus mudik. Ya, walaupun kayaknya videonya ini tayangnya mungkin pas arus balik kayaknya. Nah, ini kita akan coba melakukan perjalanan menyusuri jalan utama Cijelak Cikamurang, rekan-rekan ya. Ya, mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat rekan-rekan yang akan melakukan perjalanan arus balik mungkin ya. Yang akan melakukan perjalanan arus balik, rekan-rekan. Mudah-mudahan jalan ini ataupun video ini bisa menjadi referensi ataupun informasi buat rekan-rekan yang akan melakukan perjalanan arus balik. Ya, saat ini kita sudah berada di Jalan Nasional Cirebon Bandung, tepat menuju arah Bandung, rekan-rekan. Oke, jalan utama Cijelak Cikamurang itu menjadi jalur alternatif bagi rekan-rekan yang ingin menghindari jalan tol Cipali. Sebenarnya saat mudik ini ya, saat mudik ini biasanya banyak kendaraan yang dari arah Cirebon ataupun dari arah Jawa Tengah yang akan menuju arah Jakarta ataupun menuju arah Subang dan sekitarnya. Biasanya banyak yang menggunakan jalan-jalan arteri di luar jalan tol Cipali ya. Karena jalan tol Cipali diterapkan sistem one way. Jadi hanya dari arah Jakarta menuju arah Jawa Tengah saja yang bisa dilintasi. Untuk arah sebaliknya tidak bisa dilintasi, rekan-rekan. Begitu biasanya jalan ini menjadi referensi jalur ataupun jalan yang dilintasi bagi para pemudik dari arah Jawa Tengah menuju arah Jakarta ataupun menuju arah Subang. Begitu, rekan-rekan. Oke, sesaat lagi kita akan sampai di pertigaan Cijelak, rekan-rekan. Ya, itu di depan ya, sudah mulai kelihatan pertigaan Cijelak. Kita ambil arah kanan karena arah lurus itu menuju arah Bandung dan juga menuju arah Sumedang Kota. Nah, kita ambil arah kanan. Oke, aman. Seperti ini kondisinya saat ini. Nah, ini ada tulisan Infras Jalan Daerah tahun 2023. Ya, video ini saya buat karena selalu ada request dari rekan-rekan yang menginginkan saya untuk kembali berbagi visual untuk kondisi terkini di jalan utama Cijelak Cikamurang. Ya, selalu ada request dari rekan-rekan di kolom komentar. Apalagi saat ini sudah mulai memasuki musim mudik ya. Pada saat video ini dibuat ya, video ini dibuat pada hari Minggu, rekan-rekan, tanggal 7 April tahun 2024. Banyak sekali request dari rekan-rekan yang ingin tahu kondisinya saat ini seperti apa. Dan bisa dilihatlah kondisinya saat ini sudah sangat mulus sekali. Dari mulai pertigaan tadi ya, dari mulai pertigaan Cijelak tadi, kondisi jalannya sudah sangat mulus.
Tapi saya juga sudah tahu mulusnya itu hanya sampai depan jembatan, nanti di depan kelihatan lah. Begitu rekan-rekan. Dan ya, kalaupun nanti pas arus balik ya, jika pas arus balik biasanya jalan ini digunakan bagi para pemudik juga ya. Mungkin ada memang, biasanya sebagian ada pemudik yang melakukan perjalanan mudik itu setelah lebaran, justru sama seperti saya. Karena saya kalau misalkan mudik itu nunggu habis lebaran dulu. Lebarannya di sini dulu, di Majalengka dulu. Nanti setelah lebaran kita berangkat mudik ya. Biasanya begitu saya sama keluarga. Begitu, karena ya apa namanya, karena total hidup kita itu kan di tempat kita mencari rezeki ya. Atau ya di tempat kita tinggal. Tepatnya kalau saya di Majalengka gitu. Terus juga kalau ke kampung halaman saya udah nggak ada siapa-siapa. Bapak saya meninggal di sini juga. Ibu ada di sini juga, alhamdulillah masih sehat ibu gitu. Jadi nanti juga ini paling saya habis lebaran kayaknya pulang kampung ini gitu rekan-rekan. Dan biasanya banyak para pemudik yang karena kontraflow, karena one way yang diterapkan biasanya pas arus balik ya, biasanya pas arus balik dari arah Jawa Tengah menuju arah Jakarta. Jadi untuk para pemudik yang baru melakukan perjalanan mudik setelah lebaran, biasanya, nah ini seperti inilah kelihatan tuh sudah mulai ramai ya, karena ini tampaknya nggak tahu pemudik atau apa ini. Pemudik atau apa ini, tumben-tumbenan pagi-pagi ramai di jalan ini. Biasanya nggak terlalu ramai, sepi malah biasanya kalau pagi-pagi gini, apalagi pas hari libur, apalagi pas puasa. Nah itu kelihatan ya, ada yang mobilnya berplat nomor Bogor gitu rekan-rekan. Gitu apa? Ya biasanya menggunakan jalur ini menjadi jalur mudik jika terjadi one way di Jalan Tol Cipali, biasanya demikian. Nanti masuknya itu biasanya di sekitaran Subang, bukan Subang, Cikampek ya, di sekitaran Cikampek. Dan jangan khawatir, sebenarnya kondisi jalannya untuk jalan ini sudah sangat bagus. Nanti coba saya buatkan videonya sampai ke exit tol Cikedung mungkin ya, exit tol Cikedung Jalan Tol Cipali. Nah ini hanya di beberapa titik ada kondisi jalan yang masih kurang nyaman. Kalau berlubang enggak sebenarnya, berlubang sih enggak, cuman ini bergelombangnya itu parah sekali ya, bergelombangnya parah sekali. Ini berarti H-3 mungkin ya, video ini dibuat pada H-3 Idul Fitri atau Lebaran. Jadi sudah mulai ramai para pemudik, bahkan yang melintasi jalan arteri ini. Ini bukan jalan utama, tapi sudah mulai ramai. Tapi zaman dulu ini merupakan akses utama bagi para pemudik ataupun ya para pengendara yang akan menuju arah Jakarta dulu ya, sebelum adanya Jalan Tol Cipali. Namun saat ini posisinya sudah mulai tergeser karena adanya Jalan Tol Cipali rekan-rekan. Namun alhamdulillahnya pasca pembangunan Bendungan Cipanas dan juga pembangunan Jalan Tol Cisumdawu yang sempat merusak kondisi jalan di jalan utama Cijelek Cikamurang ini, saat ini sudah sangat-sangat baik kondisi jalannya. Karena ada impres juga. Impres apa bang? Impres itu instruksi presiden langsung ya, instruksi presiden kepada pihak Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN DKI Jakarta Jawa Barat rekan-rekan. Begitu. Ini perbaikannya sampai perbatasan Indramayu. Ya, kita sudah nyampe di sekitar daerah apa namanya, Keboncau kalau nggak salah. Ya, Keboncau betul. Desa Keboncau. Saya buatkan full saja lah. Mudah-mudahan saya buatkan full. Kita sudah nyampe Desa Keboncau. Dan untuk di Desa Keboncau sudah dicor kondisi jalannya. Namun di depan bisa dilihat itu aspalan baru ya. Nah ini Impres Jalan Daerah tahun 2023. Ada tulisannya. Di jalan itu ada tulisannya Impres Jalan Daerah tahun 2023 rekan-rekan. Nah ini kondisinya sudah
sangat-sangat nyaman. Kalau dulu memang sudah beraspal, tapi kondisinya kurang begitu baik ya. Selain bergelombang, banyak juga lubang-lubang. Nah, ini kondisinya sudah sangat-sangat nyaman. Jadi bagi para pemudik yang akan melintasi jalan utama Cijelag Cikamurang, tidak usah khawatir, karena kondisi jalannya saat ini sudah sangat nyaman dan sangat baik. Bahkan lampu penerangannya pun saat ini sudah teraplikasikan, sudah terpasang ya. Lampu penerangan di jalan ini sudah terpasang, rekan-rekan. Nah, ini sebelah kanan, dan itu di depan juga, di sebelah kiri. Nah, ini kanan juga tuh, walaupun sudah agak miring. Nah, ini ya, walaupun sudah agak miring, lampu penerangan jalannya sudah mulai terpasang. Jadi dipastikan jalan ini cukup nggak gelap lah. Biasanya kan dulu gelap ya, karena nggak ada lampu penerangan. Jadi agak spooky gimana. Gitu rekan-rekan, alhamdulillah lah. Oh ya, saya ucapkan minal aidin wal faidin bagi rekan-rekan muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan juga bagi para subscriber ataupun penonton setia di channel YouTube Apri Subroto. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin jika selama saya berbagi visual ada kesalahan secara disengaja ataupun tanpa disengaja rekan-rekan saat bernarasi ataupun ya isi dalam video konten saya. Jika ada kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita saling memaafkan ya. Begitu rekan-rekan, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Karena memang tampaknya untuk video ini tayangnya nanti akan agak masuk ke ini ya, ke pas arus balik kayaknya. Itu mungkin begitu. Nah, ini sudah sangat-sangat mulus sekali. Ini kondisi jalannya sangat-sangat mulus sekali, bisa dilihat nih. Namun memang harus agak hati-hatinya di bahu jalannya itu. Jika tadi di pas di Kebon Cau ya, bahu jalan itu berupa coran. Namun untuk di titik ini bahu jalannya berupa pasir padat ya, yang dipadatkan tuh. Batuan split ya, batuan split yang dipadatkan rekan-rekan. Begitu. Jadi harus lebih hati-hati saat akan melipir ke bahu jalan, gitu ya. Nah, ini masih sangat-sangat bagus sekali sampai ke titik ini. Gak tahu ini udah lebih dari 3 kilo kayaknya ya. Kayaknya udah lebih dari 3 kilo kayaknya. Nah, ini ada sebuah SPBU 3445318 di sekitar Ujung Jaya. Tepatnya daerah mana saya agak lupa Padahal saya biasanya rutin lewat sini. Biasanya ingat, tapi ini lupa. Yang jelas itu udah masuk Ujung Jaya ya. Dari Kebon Cau tadi kita sudah masuk Ujung Jaya. Nah, ini tadi ada posko lebaran juga di sebelah kiri. Ya, ini sudah sangat mantap sekali, alhamdulillah. Nanti kalau ke Cikedungnya saya udah agak lama sih kayaknya ya, hampir 6 bulan mungkin, 6 bulan 7 bulan. Terakhir itu saya pas ke Sadawarna kalau nggak salah, lewat Cikedung itu. Tapi jalannya ya nggak ada rusaknya sih, bagus, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, bagus untuk di Cikedung itu. Di depan exit tol Cikedung tepatnya ya, di Cikamurang itu. Alhamdulillahnya bagus. Nggak terlalu, bukan nggak terlalu, memang nggak ada kerusakan. Kondisi jalannya berupa coran. Nah, ini untuk di Ujung Jaya pun sangat-sangat mulus. Nah, ini lampu jalan bisa dilihat tuh. Ya, sudah terpasang lampu jalan di sepanjang jalan utama Cijelag Cikamurang ini rekan-rekan, tepatnya di Kecamatan Ujung Jaya. Pagi-pagi pipesnya ini jam berapa? Jam 6, coba lihat tuh. Baru jam 6.07. Baru juga jam 6.07 rekan-rekan. Vibesnya sangat-sangat luar biasa. Hawanya itu dingin-dingin gimana gitu ya. Saya berangkat itu dari rumah sekitar habis subuh aja, habis subuh. Setelah sholat subuh ya langsung beres-beres, langsung berangkat gitu. Jadi di rumah tadi masih gelap, dan nyampe Ujung Jaya ini sudah sangat terang sekali. Sinar matahari sudah mulai menyinari. Nah, ini ada kendaraan pemudik tuh, ada mobil pemudik itu. Plat nomornya Majalengka.
ES. Kalau S itu kalau nggak salah Kuningan ya, kalau nggak salah itu PQRS apa Indramayu, lupa saya. Majalengka itu EPI EU kalau nggak salah tuh EX maaf EX ya. Nah ini untuk di titik ini kondisi jalannya masih kondisi jalan yang dulu yang bergelombang. Nah ini kondisi aslinya seperti ini rekan-rekan, yang belum dilakukan perbaikan. Bisa dilihat tuh bergelombang. Kalau tidak dilakukan perbaikan jalannya seperti ini. Ini juga sebenarnya perbaikan cukup nggak bisa dibilang baru, tapi ini termasuk kondisi jalan yang baru ya, mungkin sekitar 4-5 tahun ke belakang ini ya, kalau nggak salah sekitar 4-5 tahun ke belakang. Jalannya itu bergelombang jelang memasuki pusat kecamatan Ujung Jaya. Walaupun sebenarnya pusat kecamatan Ujung Jayanya itu masuk ke dalam ke arah kanan ya. Nah ini cukup bergelombang tapi tidak terlalu parah lah, masih bisa dilintasi dengan aman rekan-rekan, walaupun agak sedikit tidak nyaman mungkin. Wah ibu rajin tuh lagi jalan pagi begitu rekan-rekan. Dan ini bisa dilihat bekas bangunan warung makan ya, atau rumah makan yang ada di sepanjang jalan utama Cijelak Cikamurang, yang saat ini sudah mulai tutup ya. Nah ini kantor kecamatan Ujung Jaya ya, kantor kecamatan Ujung Jaya. Ini ada kantor Koramil dan juga stasiun pengisian bahan bakar mini ya, dan ada juga MTSN 5 Sumedang di sebelah kanan. Dan ini depannya ada apa ini, puskesmas, UPTD Puskesmas Ujung Jaya. Nah itu ke sebelah kanan ya. Nah itu belok kanan itu menuju arah pusat kecamatan Ujung Jaya rekan-rekan. Ada pasarnya, tepatnya apa berarti ya, pusat perekonomian mungkin ya, pusat perekonomian di Ujung Jaya. Belok ke kanan tadi, dan juga jalan tadi sekaligus bisa menuju arah Kertajati Kabupaten Majalengka rekan-rekan. Nah ini ke arah kiri menuju arah, atau lurus berarti ke sana ya, ke arah kiri itu menuju arah Conggeang ya, Conggeang, Kecamatan Conggeang, ataupun menuju arah pusat Kabupaten Sumedang. Yang banyak juga yang berkomentar di akses jalannya, tepatnya di Cipelang itu ada sebuah jembatan, apa orang sekitar namanya manggil nama jembatan itu Sasak Berem atau apa ini ya, yang sudah sangat kritis kondisinya rekan-rekan, sudah hampir mau roboh atau ambruk ya. Mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Sumedang. Itu saya belum sempatkan buat videonya, nanti coba kita sempatkanlah buat videonya. Nah ini sudah ada papan petunjuk arah Jakarta Bandung lewat jalan tol Cisumdawu ya, Jakarta Bandung lewat jalan tol Cisumdawu. Nah itu Indramayu lurus Jakarta Bandung lewat jalan tol Cisumdawu kiri ya. Untuk totali berarti ini 9 kilo untuk sampai sini, itu sekitar 9 kilo dari pertigaan Cijelak tadi rekan-rekan. Untuk kondisi jalannya bisa dibilang cukup nyaman ya, cukup nyaman. Ini ada truk-truk kenapa sedang baris ini, dan ada bus sahabat juga terparkir istirahat mungkin kayaknya. Sumedang Bandung masuk GT Cisumdawu Jaya ke arah kiri sini. Nah Sumedang Bandung via Cisumdawu kiri, kita arah Jakarta lurus. Nah itu ada papan petunjuk arahnya. Nah gerbang tol Cisumdawu Jaya ya, ke arah kiri. Oh ya, ini Ujung Jaya sempat pada beberapa bulan kemarin mengalami banjir. Nah itu coba lihat di rumah di sebelah kanan itu yang mengalami ambruk ya, tampaknya karena banjir. Ini aliran Sungai Cipelang yang sempat naik. Nah itu sudah sangat rendah sekali ya, muka airnya sudah sangat tinggi, mohon maaf, muka airnya sudah sangat tinggi sekali, sudah mulai dekat dengan ini jembatan Sungai Cipelang ya. Jadi pas kemarin, bulan-bulan kemarin itu saat debit air hujan tinggi ya, hujan tinggi,
intensitasnya tinggi, debit airnya meluap, itu sempat menggenangi beberapa desa di Kecamatan Ujung Jaya, bahkan sampai ke Kabupaten Majalengka, rekan-rekan, sampai ke Kertajati itu. Ya, kemarin itu sampai kejadian seperti itu. Mudah-mudahan tidak kembali kejadian lah hal tersebut ya. Ya, mudah-mudahan dihindari dari bencana. Oke, kita sudah nyampe Desa Sakurjaya. Nah, ini kita sudah nyampe Desa Sakurjaya. Masih di Kecamatan Ujung Jaya. Oh ya, Kecamatan Ujung Jaya ini panjang sekali. Dari tadi mulai Desa Keboncau sampai nanti ke Cibulu sana, sampai perbatasan Indramayu ya. Sampai perbatasan Indramayu itu masih masuk Kecamatan Ujung Jaya. Jadi panjang sekali. Total berarti hampir 20 km lebih kayaknya. Ya, 20 km lebih kayaknya. Dari pertigaan Cijelak Cikamurang sampai ke ujung perbatasan antara Sumedang dengan Indramayu. Yang saya suka dari jalan utama Cijelak Cikamurang itu lewat jalan ini, rekan-rekan. Lewat jalan ini favorit saya sekali. Kenapa favorit? Karena melewati hutan, melewati pohon jati ini, milik perhutani kalau nggak salah. Melewati pohon jati yang rindang dan membentuk seperti terowongan, rekan-rekan. Nah, itu bisa dilihat di depan seperti terowongan. Ya, jadi seperti terowongan ini. Vibes-nya itu luar biasa. Dan itu sinar matahari sedikit masuk tuh. Sinar matahari yang sedikit masuk. Dan ini luar biasa pokoknya. Vibes-nya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, harus lewat sini sendirilah. Gitu, rekan-rekan. Dan ini untuk kondisi jalan ini pun kemarin yang sempat dilakukan perbaikan. Jadi kondisi jalannya sangat mulus. Dulu jalan ini sebelum dilakukan perbaikan, parah rusaknya. Kenapa itu? Parah rusaknya. Kenapa Anda itu? Itu, rekan-rekan. Ini sangat luar biasa. SDN Trijaya, Kecamatan Ujung Jaya. Masih di Sakurjaya kita. Nah, arah lurus sana, arah lurus menuju arah Kertajati kembali, namun dari jalur yang berbeda, rekan-rekan. Dari jalur yang berbeda tuh, arah lurus ke sana itu. Oh ya, dan untuk jalan ini pun biasanya menjadi favorit bagi para pemudik yang menggunakan sepeda motor yang akan menuju arah Majalengka ataupun menuju arah Sumedang. Jadi opsional sebenarnya. Ada yang dari arah Jakarta, Karawang ataupun Bekasi yang akan ke Majalengka ataupun ke Sumedang biasanya melewati jalan ini, tapi ada juga yang melewati jalan Pantura Indramayu. Biasanya demikian. Memang kalau malam hari lewat sini agak serem. Agak serem sih. Karena hutannya jauh lebih panjang daripada pemukiman penduduknya ya. Wilayah hutannya jauh lebih panjang, bukan wilayah hutan. Kalau kata orang Sunda itu toangan, atau daerah yang tidak berpenghuni ya, atau daerah yang tidak ada pemukiman penduduknya, itu jauh lebih panjang daripada daerah yang berpemukiman penduduk, yang ada pemukiman penduduknya. Jadi cukup ngeri juga kalau pas lewat malam hari. Itu, rekan-rekan. Jadi ada opsi jalan ke Indramayu. Walaupun jalan ke Indramayu via Jatibarang ke Kadipatennya juga sama sih. Ya sama. Untuk kondisi toang-toangnya itu apa itu bang, toang-toang ya, toang-toangnya itu lebih panjang daripada wilayah yang ada pemukiman penduduknya. Oke, ini kondisi jalannya seperti ini. Selepas tadi Desa Sakurjaya tadi memang bergelombang dan ada juga lubang-lubangnya, sudah mulai agak rusak kondisi jalan ini. Namun masih bisa dilewati dengan aman ya, tidak nyaman tapi masih bisa dilewati dengan aman. Kenapa saya mengklasifikasikannya aman dan tidak nyaman? Karena kalau misalkan jalannya sangat berlubang dan parah, itu nggak aman juga buat kendaraan. Dan juga tentunya nggak nyaman juga buat para pengendaranya. Begitu, jadi saya bilang saja ini kondisinya aman namun memang tidak nyaman. Namun ada beberapa titik seperti titik ini kondisi jalannya masih sangat bagus ya, masih sangat nyaman lah dilintasi. Begitu, rekan-rekan.
Oh, masih panjang sekali. Saya sampai berbusa ini ngomong. Gak apa-apa ya, sambil rekan-rekan lihat videonya saja. Saya nggak sambil bernarasi ataupun nggak sambil mengomentari kondisi jalannya, karena ini masih sangat panjang sekali. Nyampe ke Cigedung itu masih sangat panjang sekali, ke Cigamurang itu. Gitu rekan-rekan. Nah, ini suasananya. Oh, pohon jati di pinggir jalan, luar biasa asli ini ya. Pagi-pagi berkendara di jalur yang tidak terlalu ramai kendaraan, itu vibes-nya sangat-sangat luar biasa, asli rekan-rekan. Saya suka sekali. Ya, sebenarnya saya juga pengen buatkan video perjalanan nantilah kalau sudah puasa ya. Kalau sudah puasa nanti kita coba lakukan lagi perjalanan motoran atau motovlogging lagi ya, ke daerah-daerah yang mungkin rekan-rekan baru tahu atau juga sudah tahu tapi kondisi jalannya belum tahu kondisi terkininya. Nanti coba saya buatkan video perjalanannya kemana. Saya sudah sempat list itu ke daerah Jawa Tengah dan juga ke daerah Pangandaran. Mungkin nanti kalau ada rezeki, waktu dan kesempatan, kita coba motovlogan ke sana. Nah, ini bagus lagi, impress lagi, nyaman lagi. Pokoknya saat lewat jalan impress ini sangat-sangat nyaman. Luar biasa. Ya, ini sangat mulus rekan-rekan. Tapi harus tetap hati-hati ya. Karena biasanya pengalaman saya kalau jalan mulus itu malah bikin ngantuk. Malah bikin ngantuk. Terus, apa ini? Ada bus gede ternyata, Sanum Trans BTGD. Itu plat nomor mana ya? Jabodetabek yang jelas itu. Jadetabek, bukan Bogor ya. Jadetabek yang jelas itu. Ada bus gede juga. Dan ya, dulu juga ini merupakan line dari atau jalur dari beberapa bus seperti bus Bintang Sanepa dan juga bus Widya ya, yang dari arah Majalengka, Berkah Jaya, mohon maaf, Berkah Jaya dan Widya dari Majalengka. Kalau nggak salah Bintang Sanepa juga dari Cikijing kalau nggak salah tuh. Tapi sekarang udah nggak ada rekan-rekan. Nggak tahu kalau Widya masih nggak ya sama Berkah Jaya itu. Nggak tahu juga, sudah kurang update juga. Dan hampir jarang atau hampir nggak pernah saya lihat busnya itu 3/4 rekan-rekan. Itu membuka lain perjalanan sampai ke Cikarang kalau nggak salah itu ya, sampai ke Cikarang, Bekasi ya. Ini ada mulai tambalan-tambalan di jalan Impres ini, karena tampaknya ya memang sebenarnya kendaraan yang melintas di jalan ini itu kendaraan dengan tonase besar ya, kendaraan dengan tonase besar yang lewat jalan ini. Jadi ya lumayan beban jalan itu makin bertambah. Dan terakhir saya kesini pun, nah ini bisa dilihat ya, sudah mulai ada yang bergelombang. Nah, ini Pak Polisi stay memantau jalur mudik tampaknya. Nah, itu ada sepeda motor berplat nomor dari Jakarta tampaknya, Jakarta, Depok, Bekasi ya. Tangerang itu A kalau nggak salah, Banten itu A, Jadetabek berarti. Nah, ini bisa dilihat kendaraan besar yang melintas tuh. Tampaknya juga untuk kendaraan besar nggak bisa saat ini, nggak bisa lewat jalan tol Cipali ya saat video ini dibuat. Karena pas momen arus mudik, tampaknya kendaraan besar nggak bisa lewat tol Cipali, jadi dialihkan ke daerah-daerah ini, jalur-jalur alternatif ini. Biasanya demikian. Begitu, apa itu? Nah, ini lepas jalan Impres kayaknya, ya betul. Sudah mulai, oh ini kena lapis tanah sih. Aduh. Ya, ini nggak nyaman rekan-rekan. Kena lapis tanah kayaknya, ada kendaraan besar yang apa ini? Oh,
pinggirannya ada tanahnya tuh, pinggiran bahu jalannya itu ada tanahnya, jadi ada kendaraan yang melebihi badan jalan kena tanah, jadi tanahnya nempel ke badan jalan, jadi bergelombang sekali tadi ya, gak nyaman ya, tapi masih tetap aman. Masih tetap aman ya. Ini bisa dilihat kendaraan sepeda motor para pemudik dan juga mobil tuh, ada Bogor, Jakarta, banyak yang melintasi jalan utama Cikamurang ini. Oke. Ini jalannya bergelombang sekali ya, banyak yang melintasi jalan Cikamurang ini ya. Aduh, kerasa banget Oke, ini bergelombang ya, mungkin rekan-rekan bisa menyimpulkan kalau saya suaranya agak bergetar, itu berarti kondisi jalannya memang kurang begitu nyaman. Kalau suara saya bergetar itu berarti kondisi jalannya kurang begitu nyaman. Oh ya, ini di sekitar Cibuluh ini juga terdapat bendungan, yaitu Bendungan Cipanas. Itu di sebelah kiri ya, di sebelah kiri Bendungan Cipanas. Walaupun nggak tahu sampai saat ini kayaknya masih belum diresmikan kayaknya ya, Bendungan Cipanas tuh, bendungan baru. Sampai saat ini masih belum diresmikan kayaknya. Oh, nah ini impres lagi, terus jalan daerah lagi, nyaman lagi. Jadi jalan yang nyamannya itu hanya pas jalan impres doang. Ya karena memang masih baru diperbaiki, jadi kondisi jalannya masih sangat nyaman tentunya ya. Begitu rekan-rekan, ini masih sangat nyaman. Kita sudah nyampe Cibuluh kayaknya nih, udah nyampe desa Cibuluh nih. Masih di Kecamatan Ujung Jaya. Ujung Jaya panjang juga ya. Ini sudah di sekitar 27 menit atau 28 menit kayaknya nih video nih. Kita menyusuri jalan utama Cikamurang. Sudah hampir di 28 menitan kayaknya. Nanti coba saya akhiri di exit tol Cikedung ya. Kita coba akhiri di exit tol Cikedung. Dan kondisi baterai berapa persen ini? 50% kelihatan. Nah ini Balai Desa Cibuluh ya, kantor Balai Desa Cibuluh. Kita sudah nyampe Desa Cibuluh, berarti ini sesaat lagi kita akan tiba di perbatasan antara Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Indramayu gitu. Oke, ini mau nyusul nanti malah kencang ya, bentar lah, kita nyusul dulu ya, salip dulu ya, kita salip dulu. Nah ini masih ada rumah makan ternyata yang bertahan tuh ya, masih ada beberapa rumah makan yang bertahan di sepanjang jalan utama Cikamurang ini, di Ujung Jaya ini. Walaupun oh ya, nanti sebelum Cikedung pun akan ada banyak rumah makan besar yang buka, karena tampaknya ada MOU atau kerjasama dengan beberapa PO bus malam ya, PO bus antar kota antar provinsi. Begitu rekan-rekan. Jadi biasanya servis makannya itu di sekitaran Cikedung sana rekan-rekan, di Cikamurang sana ya. Nah ini nggak kelihatan Bendungan Cipanasnya biasanya sih kelihatan Bendungan Cipanas. Luar biasa. Suasananya adem sekali. Ya banyak sekali kendaraan saat ini di momen arus mudik ini ternyata. Biasanya jalan sini itu sepi rekan-rekan. Biasanya jalan ini tuh sepi, tapi sekarang ini ramai. Ya banyak pemotor juga tuh, tadi sebelah kanan kelihatan banyak pemudik yang menggunakan sepeda motor. Nah ini ada satu angkutan umum. Oh ternyata angkutan umum ini lainnya dari Kadipaten hingga Ujung Jaya ternyata. Saya baru ngeh ternyata. Oh dari Kadipaten hingga Ujung Jaya, dari Tolengas mungkin ya, dari Tolengas pas kita tadi start itu kayaknya gitu. Sampai Ujung Jaya jauh juga ternyata, 20 km lebih itu. Ya. Oke, kalau nggak salah di depan itu akses masuk menuju Bendungan Cipanas rekan-rekan.
Nah ini di sepanjang jalan ini di kanan kirinya ada yang ditanami padi combine ya, ada yang juga ditanami tebu nih. Nah itu ada yang ditanami tebu. Dulu memang terkenalnya tebu sih di sini juga. Ya dulu itu banyak ditanami tebu. Nah ini akses menuju Bendungan Cipanas. Oh masih ditutup kan? Nah itu masih ditutup ya. Masih ditutup aksesnya tuh ke Bendungan Cipanas itu. Nah saya pernah ke Bendungan Cipanas tapi lewat jalan sini nih, lewat akses jalan warga. Saat ini masih ditutup ternyata Bendungan Cipanas, rekan-rekan. Ya sesaat lagi kita sampai di perbatasan antara Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Indramayu. Ya saat lagi kita sampai di perbatasan, namun videonya saya akhiri nanti di exit tol Cikedung biar rekan-rekan tahu kondisinya, kondisi jalannya saat ini. Itu bisa digeneralisir juga sebenarnya ya. Untuk kondisi jalan di sekitar Cikedung itu ya bisa digeneralisir lah kondisi jalannya dari Subang sampai ke arah sini seperti itu kondisinya. Ya nyaman. Nah ini Tugu perbatasannya, Gapura perbatasannya. Selamat jalan Kabupaten Sumedang. Dan ini selamat datang di Kabupaten Indramayu. Daerah mana? Terisi ya, Cikawung Terisi. Sebentar kita salip dulu, bentar. Ya, kita nyampe di Kecamatan Terisi nih. Di Cikawung, Desa Cikawung berarti. Gitu rekan-rekan. Nah kondisi jalan ini seperti ini sampai ke arah Subang sana, sampai ke perbatasan Subang ya. Kondisi jalannya seperti ini, jadi masih nyaman, masih aman, masih aman. Masih aman dan juga tentunya nyaman kondisi jalan ya. Ya, nah ini seperti ini kondisinya, berupa coran sampai ke Subang sana. Oke, kita ambil arah kiri karena arah lurus itu menuju arah Terisi dan juga menuju arah Indramayu ya. Nah ini sudah mulai banyak pengendara sepeda motor, pemudik sepeda motor yang melintasi jalur Cijelek Cikamurang ini rekan-rekan. Wah ternyata 30 menit ngobrol terus. Tenggorokan agak lumayan kering ini, apalagi puasa nggak bisa minum. Wah gawat, masih lama juga tuh buka puasanya, masih 12 jam. Waduh. Oke, nah ini jalurnya terus lurus ini, jalur ini terus lurus sampai nanti ke exit tol Cikedung. Ya di sekitar wilayah ini itu ada banyak rumah makan. Jadi rumah makannya saat ini bisa dibilang lebih tersentral atau terpusat di sekitaran Cikedung rekan-rekan ya. Ya di sekitaran Cikedung. Untuk di jalan utama Cijelek Cikamurang. Karena apa? Karena ada banyaknya bus-bus. Nah ini sebelah sini ada rumah makan juga. Kalau ini kayaknya travel loh, kayaknya travel. Ada banyak bus-bus yang membuka servis makan atau yang servis makan, melakukan servis makan di beberapa rumah makan di Cikedung ini rekan-rekan. Ya tadi juga ada rumah makan yang mulai disinggahi oleh beberapa mobil travel. Saya duga itu mobil travel, biasanya demikian. Nah ini, oh bukan, saya kira rumah makan. Gitu. Oh ini nih, ini yang di depan sebelah kanan. Ini di sebelah kanan itu rumah makan apa? Singgalang Jaya. Nah ini Singgalang Jaya. Nah itu ada bus Lorena, bus malam Lorena dan juga beberapa bus lainnya yang membuka servis makan di rumah makan Singgalang Jaya. Dan ini ada juga rumah makan Dian Sari. Nah ini rumah makan Dian Sari. Yang servis makannya di sini busnya nggak ada jadi nggak tahu bus apa nih. Ya servis makan di sini. Ya ada rumah makan Dian Sari. Nanti di depan ada lagi yang sebelah kiri. Jadi sepanjang jalan ini untuk di wilayah ini ada beberapa rumah makan besar.
karena ya itu ada beberapa PO bus besar yang membuka servis makan di sekitaran wilayah ini, tepatnya di rumah makannya. Napas dulu. Ngomong sampai gak napas ini apa. Nah, ini rumah makan Indorasa. Rumah makan Indorasa ada AM Trans tuh. Ada AM Trans, ada Handoyo. Oh, Handoyo. Ternyata Handoyo buka servis makan di sini nih. Di Indorasa. Ya, Handoyo ternyata buka servis makan di Indorasa ternyata. Jadi tahu ya. Jadi tahu kita. Kalau nggak lewat sini nggak tahu. Nah, ini gede banget ini. Rumah makannya gede banget. Ini punya siapa atau servis makannya? Oh, Sinar Jaya. Itu ada Sinar Jaya, Sumber Alam juga. Oh ya. Ini ada bus Almira Trans. Ya, ada Sinar Jaya tuh. Rumah makan apa ini? Saya nggak lihat tulisannya. Sorry. Nggak tahu, mungkin tadi rekan-rekan lihat. Saya malah lihat busnya tadi. Ya, itu untuk yang tadi sebelah kiri itu ada bus Sinar Jaya dan juga Sumber Alam ya. Tampaknya buka servis makan di rumah makan yang tadi. Itu rekan-rekan. Dan sesaat lagi kita sampai di exit tol Cikedung. Exit tol Cikedung, jalan tol Cipali. Sekaligus menjadi akhir dari video perjalanan kita kali ini menyusuri jalan utama Cijelak Cikamurang by request dari rekan-rekan ya, karena adanya request dari rekan-rekan. Jadi saya coba buatkan. Dan itu untuk total nih kesimpulan kondisi jalan utama Cijelak Cikamurang saat ini kondisinya sudah mulai nyaman, sudah nyaman bahkan ya. Sudah nyaman, namun memang ada beberapa titik yang masih kurang nyaman kondisi jalannya. Ya mungkin bisa jadi perhatian bagi itu jalur provinsi sih sebenarnya. Gitu. Kalau pas kemarin itu dilakukan perbaikan oleh BBPCN berarti jalan nasional ya, oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional. Oke. Sebelah kanan, ke arah kanan itu ke arah gerbang tol Cikedung rekan-rekan. Ya, Cikedung. Berhentinya di mana? Sini coba. Basah Nah, itu ke sebelah kanan ke exit tol Cikedung. Ya, kalau lurus ke sana ke arah Jakarta dan juga Subang. So ya, terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Semoga video yang saya buatkan kali ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan dan juga bisa menjadi informasi baru dan juga bisa menjadi referensi baru buat rekan-rekan semuanya. So, terima kasih sudah support dan juga nonton videonya dari awal hingga akhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga nggak skip iklan. Dan buat rekan-rekan yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe. So, terima kasih sudah menyimak videonya. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.